Demo menolak pengesahan RKUHP di Jakarta dan Bandung diwarnai kerusuhan. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatwa Simanjuntak jadi tersangka suap pengurusan alokasi dana hibah APBD Jawa Timur. Tornado menghancurkan puluhan rumah dan kendaraan di Mason Trail Park, Anguilla, Amerika Serikat. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi, melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama kami tadi juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Priska Papilaya. Dan saya Bria Baratenaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah rumah panggung dan kios di Polewali Mandar, Sulawesi Barat hangus terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang menyambar jerigen berisi BBM. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhan. Warga Dusun Pasembarang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat panik saat api melahap sebuah rumah panggung dan kios pada Kamis malam. Kios yang berisi BBM dan tabung gas LPG membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. 4 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Selain rumah dan kios, 3 sepeda motor juga ludes terbakar. Menurut warga, api diduga berasal dari korsleting listrik di kios yang menyambar jerigen berisi BBM jenis Pertalite. Memang cepat ada apinya, Pak? Langsung. Cepat sekali ya. Cepat karena kebetulan ada tabung di atas yang Ada tabung juga. Gitu. Oh, itu yang meledak mungkin, Pak Di? tabung yang minyak Bensin. Iya. Tidak ada korban jiwa karena penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jabodetabek Kamis malam berunjuk rasa di gedung DPR RI. Masa mendesak agar pengesahan RKUHP dibatalkan. Meski telah disahkan oleh DPR pada 6 Desember pekan lalu, gelombang unjuk rasa menolak KUHP masih terus bermunculan. Kamis malam, ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jabodetabek berunjuk rasa di gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mereka membakar ban bekas tepat di depan gerbang utama gedung sebagai aksi protes. Kita melakukan mosi tidak percaya kepada pemerintah karena kenapa? Tanpa bukan landasan di sini. Contoh besarnya saja bahwa Kim itu sudah diganti oleh DPR. Jadi kita percuma jika melakukan judicial review. Makanya kita turun ke jalan untuk melakukan aksi perlawanan terhadap pemerintah hari ini yang sewenang-wenang. Mahasiswa menilai penerapan KUHP akan membungkam demokrasi serta membuat rakyat semakin terkekang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Unjuk rasa menolak KUHP yang baru disahkan oleh mahasiswa di gedung DPRD Jawa Barat berakhir ricuh. Kericuhan pecah saat demonstran diminta membubarkan diri. Dalam aksi demo menolak KUHP baru, terjadi pelemparan molotov oleh oknum mahasiswa dari luar kawasan gedung DPRD. Aparat keamanan yang ada di dalam gedung DPRD langsung memadamkan api yang berkobar. Massa juga mencoret-coret tembok dan menempelkan poster di depan gedung DPRD. Aksi unjuk rasa mahasiswa telah dibubarkan aparat kepolisian. Tidak ada korban dan yang diamankan dalam kejadian ini. Desak pemerintah membatalkan pengesahan Undang-Undang KUHP, ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi turun ke jalan. Aksi yang diramaikan dengan karnaval kelas pekerja dari Bundaran HI menuju Istana juga sebagai perayaan atas lolosnya Partai Buruh sebagai parpol peserta pemilu 2024 mendatang. Aksi turun ke jalan menolak KUHP yang baru digelar ribuan buruh dari berbagai serikat buruh. Bertempat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, sebagian buruh telah berkumpul untuk melakukan long march menuju Istana Negara.
Aksi yang digelar kelas pekerja ini diikuti oleh berbagai elemen buruh, mulai dari buruh pabrik, kuli bangunan, pedagang asongan, sopir angkot, hingga tukang becak. Selain menolak disahkannya KUHP, buruh juga menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, upah murah, dan PHK massal. Rencananya aksi buruh ini akan diikuti oleh 15.000 buruh dari Jabodetabek dan akan menyampaikan aspirasinya di Istana Negara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pekerja tambang timah ditemukan tewas tertimbun tanah saat sedang bekerja di lokasi pertambangan di kawasan Pal 2, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Jasad korban kemudian dievakuasi oleh petugas gabungan ke Puskesmas Muntok. Petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Polres Bangka Barat mengevakuasi jasad korban pekerja tambang yang tewas tertimbun tanah. Seorang pekerja tambang bernama Darwin, 50 tahun, ditemukan tewas tertimbun tanah saat sedang bekerja. Petugas gabungan sempat kesulitan mengevakuasi jasad korban lantaran jasad korban tertimbun di dalam lubang tambang yang berada di kedalaman sekitar 2,5 meter. Selain itu, jasad korban juga tertimpa dan terhimpit batu berukuran besar sehingga menyulitkan proses evakuasi. Petugas pun mengerahkan 1 unit ekskavator mini dan beberapa unit mesin pompa air. Jasad Darwin, warga kampung Senang Hati Muntok, akhirnya berhasil diangkat dari lubang tambang 2 jam kemudian. Kegiatan penambangan di lahan sendiri, milik bapaknya informasi diduga korban tadi meninggal dunia karena dia menambang sendiri, sudah dievakuasi oleh Basarnas, BPBD, dan anggota Polsek maupun anggota Polres serta bantuan dari warga. Tadi dibantu 1 alat, 1 ekskavator ini. Alhamdulillah sekarang sudah terangkat dan sekarang dibawa ke Puskesmas. Untuk kepastian korban meninggal dunia karena apa, kehabisan napas atau karena apa, nanti kita tunggu hasil dari Puskesmas. Oleh petugas gabungan, jasad Darwin kemudian dibawa ke Puskesmas Muntok untuk diautopsi. Tingginya curah hujan yang mengguyur Kabupaten Langkat, Sumatera Utara membuat Sungai Sei Batang Serangan meluap. Akibatnya sejumlah desa di Kecamatan Tanjung Pura, Hinai, dan Padang Tualang terendam banjir. Akibat banjir setinggi 1 meter hingga 2 meter, sejumlah warga memilih untuk mengungsi. Sementara itu, sebagian lainnya tetap bertahan di rumah untuk menjaga barang berharga. Kedangkalan Sungai Batang Serangan diduga salah satu penyebab banjir kerap kali menggenangi permukiman warga. Warga berharap pemerintah agar segera mengeruk Sungai Sei Batang Serangan. Baru tadi malam, anak awak tidur dalam air tadi malam. Tiba-tiba? Iya, tiba-tiba. Nggak tahu, Wak bilang. Ini ya ada rumah tadi segini. Entah mana nak tidur, karena itu Wak bilang. Dia tadi di rumah sholat aja, Wak bilang. Itu ya? Di mana Wak nak tidur? Katanya benteng pecah. Nggak tahu Wak, kata orang. Sungai ini sudah dangkal apa gimana? Ya, dangkal memang. Seperti yang hari ini, alhamdulillah bersama masyarakat kita membuat bendungan melalui goni ya, di masyarakat mengisi tanah atau pasir. Yang kedua, kami berkoordinasi dengan PLN untuk mengantisipasi listrik. Selanjutnya kita juga akan berkoordinasi dengan pihak BPBD Kabupaten Langkat untuk mengantisipasi tenda-tenda pengungsian apabila memang diperlukan. Banjir lahar dingin menerjang Sungai Gendol di lereng Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta. Sebuah truk penambang pasir juga terjebak aliran banjir lahar dingin. Sebuah truk penambang pasir terjebak arus banjir lahar dingin di Sungai Gendol di lereng Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta, Kamis sore. Banjir lahar dingin terjadi setelah puncak Gunung Merapi diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta mengimbau masyarakat yang beraktivitas di sungai yang berhulu di Gunung Merapi agar meningkatkan kewaspadaan. Untuk aliran ada penambahan ya dari puncak. Angin kencang yang menerjang Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat membuat sebuah pohon karet di tepi jalan arteri Jakarta-Bandung tumbang. Pohon pun menimpa 2 pemotor yang melintas.
Warga mengevakuasi 2 pemotor yang tertimpa pohon tumbang di Jalan Arteri Jakarta Bandung Purwakarta, Jawa Barat, Kamis sore. Pohon karet berdiameter 40 cm itu tumbang saat angin kencang melanda Kabupaten Purwakarta. Salah satu pemotor yang tertimpa pohon sempat dirawat di salah satu rumah warga sebelum akhirnya dibawa pihak keluarga ke rumah sakit. Sementara satu pemotor lainnya melanjutkan perjalanan karena hanya mengalami luka lecet. Tadi emang angin kencang, Pak? Iya, kencang. Jam berapa sih tadi sore? Ini Jam 4 lah. Untuk korban yang naik motor jam 4 jam 5 Pak tadi? Jam 4-an. Jam 4-an ya? Meski sempat menutup akses jalan, pohon karet berhasil dievakuasi ke tepi jalan pada Kamis malam, sehingga lalu lintas kembali normal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Diduga mengantuk, 2 pengendara motor di Kendal, Jawa Tengah terjun ke sawah. Akibatnya kedua pemotor mengalami luka ringan dan patah kaki. Diduga kelelahan dan mengantuk saat pulang kerja, 2 orang pengendara sepeda motor yang berboncengan terjun ke sawah di Jalan Pantura Sumberjo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Mardianto terjun ke sawah setinggi 2 meter bersama temannya Muafan yang hendak pulang dari tempat kerja di Semarang. Akibat kecelakaan ini Muafan mengalami luka ringan dan dilarikan ke klinik terdekat. Sedangkan Mardianto mengalami patah kaki sehingga harus dievakuasi. Kan pulang kerja dari harian. Terus ya mau pulang lewat sini terus nih saya belakang dia depan, terus di sini ki nggak taunya bonceng sini Pak. langsung masuk gitu? Langsung masuk sini. Kenapa? Petugas Laka Lantas Polres Kendal dan petugas kesehatan yang datang ke lokasi kejadian kemudian mengevakuasi korban dengan tandu. Lalu langsung dibawa ke RSUD Suwondo untuk mendapatkan pertolongan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terhadap seorang wanita yang diterkam buaya di Mamuju kini membuahkan hasil. Korban ditemukan tewas dalam kondisi mengapung di dalam air. Setelah dicari 4 hari, buaya berukuran 4 meter yang menerkam seorang wanita di Desa Benggaulu, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat akhirnya ditangkap warga. Buaya ini diketahui menerkam korban yang sedang mandi di sungai bersama 3 rekannya yang berhasil menyelamatkan diri. Buaya ini kemudian dibawa ke penangkaran. Sementara itu jasad korban bernama Sinar 19 tahun ditemukan tidak jauh dari lokasi penangkapan buaya yang menerkamnya. Warga dan tim SAR kesulitan saat mencari korban lantaran terkendala hujan deras yang melanda Mamuju Tengah hingga dapat membahayakan. Walau sempat diseret buaya ke dasar sungai, namun jasad korban ditemukan utuh. 8 km dari lokasi kejadian. Untuk kondisi jenazah sendiri dalam kondisi utuh. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah di rumah duka. BPBD menghimbau agar waspada saat beraktivitas di bantaran sungai agar terhindar dari buaya pemangsa. Warga desa Batang Nadenggan, Sumatera Utara menangkap ular piton sepanjang 6 meter. Ular itu ditangkap karena sering memangsa hewan ternak milik warga. Warga Batang Nadenggan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara menggotong ular piton sepanjang 6 meter. Warga menangkap piton dari sebuah rawa di perkebunan desa setempat. Warga memutuskan menangkap ular ini karena sering masuk perkampungan dan memangsa hewan ternak. Oh, awal yang memberitahu pemilik kebun ya Bang? Pemilik kebun di tempatnya memberitahu ke kampung. Jadi Bang, awal ular itu ditemukan di mana itu Bang? Di dalam rawa. Dalam rawa ya Bang? Ya. Tapi 1 jam kemudian lah kami ke situ kan, kami tengok nggak ada 1 jam kemudian. Tiba-tiba kami mau pulang, nggak ngeliat. Penangkapan berawal pada Selasa sore saat salah satu pemilik kebun yang hewan peliharaannya sering dimangsa melihat ular ini melintas. Lalu ia pun melapor kepada warga lainnya.
Ular piton kini dilepas warga ke alam liar yang jauh dari permukiman. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatwa Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka suap pengurusan alokasi dana hibah APBD Jawa Timur. iNews Pagi segera kembali.